Hai guys, makasih udah mampir dan selamat menonton. Episode 2 cerita diawali saat Ro'um masih kecil dan mengikuti acara Surprise 100, di mana ia harus menghafal data pribadi dari peserta. Kemudian MC memilih nomor 25, yaitu Moyong kecil. Saat MC menyuruh Ro'um menceritakan tentang Moyong, Ro'um gugup dan hanya diam. MC kemudian menjeda acara sejenak. Ayah Moyong berkata bahwa acara ini settingan, tapi Moyong berkata tidak dan terus melihat Ro'um. Di kafe, Moyong bertanya dari mana Ro'um dapat uang itu, dan Ro'um berkata ia dapat secara legal. Setelah itu mereka membahas gugatan Ro'um. Di rumahnya, Moyong sedang membaca kasus Gumsong. Pada 2012, bumi perkemahan di Gumsong terbakar. 2 mayat ditemukan, begitu juga gadis 19 tahun dengan bukti pembakaran untuk menghapus bukti pembunuhan orang tuanya. Pada mayat terdapat luka tembak, tapi tidak ada pistol di TKP. Saat koran mengungkap, gadis itu adalah Lee Ro'um yang memikat negeri dengan kecerdasannya. Namun dengan kasus ini, orang-orang mengejeknya. Ro'um kemudian dipenjara 10 tahun sampai pelaku aslinya muncul. Ro'um menghubungi temannya Dajung di toko buku dan berkata, "Aku keluar." Setelah itu pergi untuk menemui petugas percobaan cerewet bernama Yohan yang membuat Ro'um merasa kesal. Seorang jaksa mengajak Moyong berbicara dan berkata bahwa Moyong benar tentang Y. Seseorang mengisi rekening Y. Jaksa itu juga bertanya, apa kita memenjarakan orang yang benar dan membebaskan orang yang benar? Kemudian jaksa itu berkata tentang yayasan Jokmok tempat Ro'um sekolah yang bisa menambah poin penyelidikan. Kemudian ia berkata bisa jadi Ro'um pembunuhnya, namun dengan cepat Moyong menepisnya. Setelah itu jaksa menyuruh Moyong mengawasi Ro'um. Moyong menunggu di depan rumah Ro'um, kemudian menyuruh Ro'um menyimpan uangnya di bank. Setelah itu pergi membeli ponsel untuk Ro'um, kemudian pergi makan ramyeon. Moyong kemudian bertanya siapa pelaku sebenarnya, tapi Ro'um enggan menjawab. Pagi hari saat Ro'um keluar, Yohan mengagetkannya. Kemudian melihat ponsel baru Ro'um. Ro'um memberikan nomornya kemudian pergi meninggalkannya. Ro'um menelpon Dajung, kemudian menyuruhnya melacak lokasi Yohan. Ternyata di dalam toko buku ada ruang rahasia dengan komputer canggih di sana. Ro'um juga menyuruh Dajung untuk mengawasi gerak-gerik Yohan. Kemudian Dajung menyuruh teman laki-lakinya mengikuti Yohan. Seorang pencuri mengambil sepeda di pinggir jalan dan akan menjualnya. Yohan melihatnya kemudian menyuruh pencuri itu mengembalikan sepedanya. Namun Yohan tidak menangkapnya atau melaporkannya. Dari kejauhan teman Dajung memotret Yohan. Di rumah, Moyong mencari di internet tentang yayasan Jokmok dan menemukan artikel yang ditulis oleh wartawan bernama Yongki. Setelah itu ia menelpon Yongki untuk meminta informasi. Jam setengah 12 malam, Moyong pergi menemui Ro'um dan mengajaknya ke minimarket. Kemudian Ro'um berkata, "Apa kau tertarik denganku?" Moyong mengiyakan, setelah itu bertanya tentang kebenaran yang disembunyikan Ro'um. Moyong juga menjelaskan tentang sindrom hiperempati yang dimilikinya. Pagi harinya, Ro'um bangun tidur, setelah itu senam pagi sambil ngantuk. Kemudian tersenyum melihat baju barunya. Moyong pergi ke penjara menemui Y, dan menyuruh Y berkata jujur siapa pelakunya. Setelah itu menjelaskan bahwa Ro'um mengajukan gugatan dan kemudian akan meminta ganti rugi sebesar 1 juta won, dan membuat Y kaget. Y kemudian berkata bahwa gadis itu akan membunuh mereka sambil tertawa. Ro'um pergi ke pusat perawatan pasien dengan baju barunya dan berpura-pura menjadi seorang konsultan untuk menemui Profesor Lee Jin-ho. Dengan kecerdasannya, ia berhasil menipu CS di sana. Setelah itu, ia mengenakan baju perawat dan masuk ke ruang staf, kemudian membuka berangkas obat resiko tinggi dan mengambilnya bersama suntikan. Yongki memberitahu Moyong tentang Shin Ki-ho yang dulunya bekerja di yayasan Jokmok dan kini sedang berada di pusat perawatan pasien berjuang untuk hidupnya. Moyong kemudian menelpon Ro'um namun di-reject. Kemudian menelpon Yohan dan menanyakan tentang Ro'um, tapi Yohan tidak tahu. Moyong melacak Ro'um, ternyata ia ada di pusat perawatan pasien, kemudian Moyong bergegas ke sana. Saat di sana, Moyong menanyakan Ro'um dan meminta izin untuk masuk ke bangsal Shin Ki-ho. Namun tidak bisa, alarm berbunyi dan CS panik. Moyong pergi menuju bangsal. Setelah itu, Ro'um masuk ke kamar rawat Shin Ki-ho dan mengingat kejadian 10 tahun lalu. Ro'um lalu membuka alat pernafasan Ki-ho, kemudian mengisi suntikan dengan obat berbahaya. Saat Ro'um akan menyuntikkan obat ke infus, Moyong datang mencegah dan menarik Ro'um, dan membuat mereka jatuh ke lantai. Moyong kemudian membawa Ro'um pergi. Di kafe, Moyong bertanya pada Ro'um alasannya dan kebenaran kasus Gumsong, dan bertanya apa Shin Ki-ho pembunuhnya. Tapi Ro'um tidak menjawab dan berkata jangan ikut campur pada Moyong. Setelah itu pergi. Saat Ro'um di bus, 02 memberi pesan, selesai. Saat Yohan pulang ke rumah, Ro'um mengagetkannya lalu memberi foto-foto Yohan dan pencuri sepeda serta mengancam jika Yohan masih mengganggunya maka akan dilaporkan ke polisi. Yohan kaget namun menurut.
Keesokan hari, Moyong dan Roum ada di pengadilan untuk sidang gugatan. Hakim menyuruh Moyong menyampaikan argumen. Moyong kemudian menjelaskan bahwa ia minta sidang ditunda karena Ye masih mengajukan banding dan kebenaran belum 100%. Hakim mengiyakan namun merasa kecewa karena Moyong mempermainkan sidang. Roum kecewa dan pergi. Moyong mengingat perkataan dokter bahwa ia tidak boleh sampai dimanfaatkan orang lain. Setelah itu ingatannya kembali ke masa kecil di acara Surprise 100. Roum bersembunyi dan orang-orang mencarinya, namun ia menemukan Roum yang gugup dan menyuruh Roum bicara pada orang tuanya. Namun Roum menolak, karena dengan ini keluarganya bisa makan enak. Lalu saat Moyong akan membantu Roum bersembunyi, ayahnya datang dan membawanya. Orang tua Roum pun membawa Roum ke ruang acara tergesa-gesa. Roum ada di kamarnya, Moyong menelpon dan berkata bahwa ia akan mencari tahu. Kemudian Roum memecatnya, tapi Moyong tidak akan melepaskannya. Nomor tidak dikenal mengirim pesan pada Roum, "Selamat datang kembali." Nah, itu tadi episode 2 Delightfully Deceitful. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.